tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu, asesmen formatif dan sumatif ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada kali ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kegiatan kita ini dapat berlangsung dengan baik. Sebelum kita lanjut materi kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar pembahasan kita nanti dapat berkah. Doa dimulai. Selesai. Sebelum kita lanjut dengan materi, jadi pembahasan kita kali ini adalah materi yang kita sudah bahas, Bapak dan Ibu sudah bahas di asinkronus kemarin. Jadi karena itu saya akan bertanya dulu, kira-kira sampai di mana yang sudah bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan saya, jadi yang pertama, setelah mempelajari bahan bacaan apa yang Anda pahami tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan? Jadi ini yang pertama. Kira-kira siapa yang bisa? Yang pertama adalah dia diskusi kelas. Saya coba, Pak. Silakan, Bu Rosi. Kalau yang kemarin saya pelajari itu kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan itu sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran untuk menjadikan berkembang operasional pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada yang bisa menambahkan atau menjelaskan? Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Apa saja prinsip pengembangan kurikulum? Apa saja prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Saya, Pak. Silakan, Bu Fatra. Ya. Kalau bicara prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, itu yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, kontekstual. Kontekstual ini berarti menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh satuan pendidikan itu sendiri. Lalu yang ketiga, esensial. Jadi semua unsur informasi yang penting atau yang utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan yang berhubungan dengan kurikulum itu digunakan oleh satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Lalu yang keempat, prinsip yang keempat itu akuntabel. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, jadi tidak mengada-ngada, realistis. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pengembangan kurikulum satuan pendidikan itu melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua yang biasanya diwakili oleh pihak komite sekolah atau komite orang tua, lalu ada organisasi, lalu ada dunia industri dan dunia kerja. Di bawah koordinasi dan supervisi yang pada dasarnya dilakukan oleh pihak dinas pendidikan kota atau kabupaten. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi itu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi ada 5 prinsip yang harus dipenuhi ya dalam pengembangan kurikulum operasional pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan materi kita ya. Jadi kita akan membahas materi berikut adalah esai menghasilkan
akademis seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber pengetahuan untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat. Ini materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tujuan pembahasan materi kita, ya, jadi yang pertama, memahami prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu memahami profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi yang pertama yang seperti yang disampaikan Bu Fatra tadi, yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran ya yang dilaksanakan dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ya, yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi ya, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan di dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi ini ya, jadi pada saat mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan, kita harus mengutamakan ya, atau berpusat ya pada peserta didik ini. Kita lihat bagaimana karakteristik dari peserta didik yang ada di sekolah kita ya. Jadi ini yang bagaimana tahapan kebutuhan atau perkembangannya ya, dalam belajar. Itu yang jadi rujukan kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Jadi dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, jadi prinsip yang kedua adalah kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi masing-masing daerah atau sekolah itu dalam mengembangkan kurikulum itu tidak harus sama ya. Jadi dia harus disesuaikan ya dengan karakteristik di daerah itu ya, budaya di lingkungannya. Jadi kalau misalnya di daerahnya itu banyak industri seperti di Jawa Timur, jadi bagaimana kurikulumnya itu ya, supaya bisa mengakomodir ya sosial budaya yang ada di lingkungan seperti itu. Atau misalnya sekolahnya berada di daerah yang sebagian besar penduduknya adalah petani, jadi kurikulumnya juga harus disesuaikan seperti itu budayanya. Itu juga kalau misalnya sekolahnya berada di daerah industri, jadi siswa itu nanti dipersiapkan ya, untuk bisa ya berkontribusi dengan dunia industri. Jadi kurikulumnya disesuaikan seperti itu. Yang berikut ya, itu esensial. Jadi prinsip yang berikut esensial. Semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi dalam kurikulum operasional sekolah, jadi apa yang sudah ada ya sebelumnya ya, itu hanya jadi acuan, tetapi tidak diulangi lagi ya. Jadi hal-hal yang penting saja ya kita ambil sebagai esensialnya. Jadi tidak perlu mengulangi misalnya CP diulangi semua. Ya. Jadi tidak seperti itu ya. Begitu juga dengan misalnya ada Kemendikbudnya ya. Jadi tidak diulangi lagi di dalam lampiran-lampirannya ya. Yang berikut akuntabel ya. Jadi akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi akuntabel itu ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan pada baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat yang memerlukannya. Jadi itu pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang berikut yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi dalam mengembangkan kurikulum operasional kita harus melibatkan ya beberapa pemangku kepentingan. Di pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite ya, satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan lain, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra industri dan dunia kerja untuk SMK.
di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini maksudnya ya. Jadi dalam menyusun kurikulum ya, pengembangan kurikulumnya ya untuk sekolah, ya, seyogianya kita harus melibatkan semua pemangku kepentingan ini. Jadi mereka yang memerlukan ya, karena nanti mereka yang akan menggunakannya ya, atau yang menerima hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi ini prinsip-prinsip pengembangan operasional ya, kurikulum operasional ya di satuan pendidikan. Sekarang kita lanjut dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi profil pelajar Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan ya. Jadi visi, misi, dan tujuan ini juga tercantum di dalam kurikulum ya, dalam kurikulum satuan pendidikan. Di profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Ya, ini pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi makanya dikatakan profil pelajar Pancasila. Jadi peserta didik kita ya setelah selesai ya, kalau kita tingkat semua setelah selesai, maka yang diharapkan itu mereka perilakunya itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Penyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global dan berkelanjutan, serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi ini ya, untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Ebet ya dalam pertemuan sebelumnya. Jadi 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya ke-6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Artinya tidak satu-satu ya yang berkembang. Jadi misalnya berkembang hanya ketakwaan, binekanya tidak ya. Jadi karena dimensi tersebut yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif ya. Jadi ini 6 ya. Jadi 6 ini di dalam perkembangannya ya. Jadi harus bersamaan ya berkembangnya ke 6 dimensi ini. Jadi tidak bisa hanya satu-satu ya, seperti yang disampaikan tadi. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi kalau kita lihat ya, penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah ya, yaitu sebagai yang pertama ya dalam kurikulum sekolah yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Jadi tujuan jangka panjang itu profil Pancasila ya, pelajar Pancasila. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Dan yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Jadi apapun yang dijalankan di sekolah, hasil akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi barangkali ini ya materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan materi asinkronus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.